Hai teman-teman, namaku Candy. Aku bekerja menjadi seorang DJ di sebuah kota X. Tentunya banyak pengalaman suka dan duka di sini. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah saya yang mungkin agak sedikit jauh dari kisah horor tentang hantu atau tempat angker. Hai, saya Elvin Holiday. Karena ini animasi horor perdana kami di SM Pro TV, teman-teman subscriber, mari dukung animasi ini dengan komentar, share ke teman kamu, dan like video ini ya. Terima kasih, selamat menonton. Ini adalah sebuah kisah tentang saya dan seorang teman saya yang saya temui sekitar tahun 2014 yang lalu di sebuah ibu kota. Namanya Arman. Dia seorang remaja blasteran. Saya berkenalan dengannya ketika saya sedang bekerja di sebuah klub malam. Tempat saya biasanya bekerja di kota X. Malam itu, setelah giliran saya nge-DJ, sejak shift pada pukul 1 malam, melalui manajer saya, dia mengundang saya untuk ke sofa VIP, tempat dia duduk yang dia booking untuk dirinya sendiri. Saat itu yang terpikir oleh saya adalah, orang gila macam apa dia ini yang bisa membooking sofa VIP hanya untuk dirinya sendiri. Maklum, saya berpikir seperti itu karena saat itu untuk bisa order sofa VIP tersebut, biaya yang dikeluarkan tidak murah karena harus melakukan minimum order sebesar 10 juta. Di sana dia mengajak saya berkenalan dan mempersilahkan saya untuk duduk. Dia bilang kalau dia sangat suka dengan cara saya nge-DJ tadi. Jadi dia putuskan untuk mengundang saya di sini. Setelah ngobrol banyak dengannya, saya banyak dibuatnya terkagum-kagum oleh wajah tampan blasteran dan perawakannya memang nampak seperti remaja baru saja berusia sekitar 20 tahunan. Namun wawasannya sangat luas. Dia banyak tahu soal berbagai hal, khususnya soal sejarah. Dia fasih berbahasa Prancis, Inggris, Belanda, Sunda, dan Mandarin. Dan dia juga tahu soal sejarah dari berbagai bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda yang ada di daerah tempat saya bekerja. Benar-benar cowok idaman dan suami able banget deh Mas Arman ini ya. Ketika saya pergi ke toilet, manajer saya langsung menghampiri saya. Saat itu dia bilang, "Candy, kamu closing nanti gak usah nge-DJ ya. Biar nanti kawanmu aja yang gantiin dulu. Sekarang kamu temenin si bos dulu aja sampai dia pulang." Oh iya Andi, buat dia terkesan dan nyaman ya selama si bos di sini. Soalnya dia orang yang cukup punya power di kota ini. Tanpa sempat saya bertanya, manajer saya langsung meninggalkan saya. Dan saat itu jadi semakin penasaran lah saya. Ini orang siapa sih? Singkat cerita, saya pun semakin akrab dengan Arman. Karena hampir setiap malam, dia selalu datang ke klub malam tempat saya bekerja. Dan otomatis karena alasan omset, manajer saya pun selalu menyuruh saya untuk selalu menemani dia duduk setelah saya selesai nge-DJ setiap malam. Pada suatu hari, dia mengundang saya untuk makan malam bersama keluarganya di rumah. Sempat saya mau menolak saat itu, karena kalau saya libur kerja, saya tidak mau diganggu sama sekali karena pengen istirahat total. Tapi dengan senyum tipisnya, saat itu Arman bilang dengan logat bulenya, "Saya tidak suka penolakan. Driver saya akan jemput kamu besok." Mendengar hal itu, saya cuma bisa tersenyum tipis dan menganggapnya tidak serius. Lagi pula, walau dia serius juga, dia tidak tahu alamat kos saya. Ucap saya dalam hati. Besok sorenya, ketika saya sedang menjemur cucian di lantai 3 kosan, ibu kos memberitahu saya kalau di depan ada tamu buat saya.
Sempat saat itu saya bertanya-tanya, siapa sih tamu sore hari ini? Karena yang saya tahu, tidak banyak orang yang tahu alamat kos saya saat itu. Sesampainya di ruang tamu bawah, saya melihat ada pria berjas rapi. Dia mengenalkan dirinya dan bilang kalau dia adalah supir pribadinya Pak Arman. Dan disuruh Pak Arman untuk menjemput saya. Kebayang dong saat itu, saya penasarannya gimana. Saya pun langsung pergi ke kamar dan berganti baju, lalu kemudian berangkat diantar dengan supir pribadi keluarga Arman tersebut. Singkat cerita, saya sampai di rumah kediaman keluarga Arman, berada di sebuah rumah di kawasan elit di kota X. Yang apabila saya sebutkan ciri-ciri rumah tersebut, pasti akan banyak yang bisa menebak di mana lokasi rumah tersebut. Karena rumah tersebut merupakan salah satu rumah yang urban legend di kota X.